pelan-pelan dong, Ma. Mereka sudah nunggu loh. Ma, kita harus memberi kesan yang baik untuk orang-orang tolol itu. Ngapain mesti buru-buru? Mereka pasti nunggu kita. Kamu kan nyonya rumahnya. Nyonya rumah? Nyonya rumah apaan? Kalau Mas Diri sudah mati, baru Dona jadi nyonya rumah beneran. Oke. Ayo, Ma. Ayo dong, cepetan, Ma. Yuk. Suka gimana, Don? Sakit, Ma. Dona bawa sendiri aja ya. Moga-moga aja jalanan gak macet. Ayo dong, Ma, buruan ya. Selamat malam. Nyonya Dona. Iya, saya sendiri. Saya punya kenang-kenangan potret Nyonya bersama Ken. Ken mati gara-gara Nyonya. Dan saya juga akan kirim foto-foto ini ke tangan suami Nyonya. Jika Nyonya tidak menyediakan uang seperti apa yang dipinta oleh Ken. Selamat malam. Siapa dia, Don? Mau apa? Maafkan saya, karena kalian sudah menunggu. Heru mana? Heru minta maaf, dia nggak bisa datang. Ada janji. Sayang sekali. Karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada kalian. Bukan berita menggembirakan. Menurut hasil pemeriksaan terakhir, para dokter sudah menyimpulkan bahwa saya menderita penyakit kanker paru-paru. Dan sudah tahap terakhir. Maafkan saya. Karena baru sekarang saya mengatakan. Karena sampai detik terakhir saya masih berharap bahwa saya masih bisa sembuh. Dan saya masih punya banyak waktu bersama-sama orang yang saya cintai dan mencintai saya. Saya sangat berharap sekali kalian tidak bersedih. Sebab saya sendiri merasa berbahagia bisa menghabiskan sisa-sisa umur saya di antara orang-orang yang saya kasih. Terima kasih. Dan maafkan semua kesalahan-kesalahan saya.
Tante, Papa bohong kan? Papa nggak bohong sih. Kita harus bagaimana kalau Papa meninggal? Sisi sama Tobi siapa yang jagain? Kan ada Tante. Sisi sama Tobi Tante yang jaga. Kita akan segera menjadi kaya, punya rumah, mobil, uang yang banyak. Oh, anakku, cita-citamu tercapai, anak mama. Kau memang benar-benar anak mama. Kita kaya ya, Ma. Dona. Kenapa? Kalau semuanya bisa berjalan dengan lancar, Ma. Tapi Apa? Sisi, Santi. Itu gampang. Mama yang beresin. bukan mereka, Ma. Tapi temannya Ken. Temannya Ken. Jangan khawatir, sayang. Papamu bisa membereskannya. Kalau papamu bisa membungkam Ken, kenapa tidak? Hanya membereskan sisanya. Sini, ikut Mama. Halo, Yan? Masih ada satu lagi yang belum tuntas. Ya, bisa datang kemari nanti malam. Biasa masalah keluarga. Oke, dah. Gampang kan? Seperti nelen agar-agar. Saya memikirkan Kak Dery. Dia pasti bahagia kalau kamu mau datang waktu acara makan malam ini. Mungkin hasil diagnosa dokter yang menyebabkan Kak Dery ingin kita berkumpul semua. Kak Dery menyadari umurnya pendek. Jadi dia nggak mau meninggalkan sakit hati ataupun dendam. Kasihan dia. Dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan kawin dengan Donna. Seperti saya sendiri tidak pernah mendapatkan rumah tangga seperti yang saya idamkan. Saya masih mencintai kamu, San. Dan saya ingin kamu jadi istri saya. Saya nggak bisa menjawabnya, Hor. Saya masih punya tanggung jawab. Sisi akan membutuhkan saya kalau Kak Dery meninggal. Begitu juga Rina. Dia akan membutuhkan kamu, apalagi pada saat sekarang. San, kalau kita dalam satu keluarga, saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah apa aja. Termasuk Sisi. Kita pasti bisa merawat Sisi dengan baik. Ada apa Kak? Dimarahin Mama lagi? Main yuk, jangan sedih dong. Papa kan lagi sakit, Top. Hah? Papa sakit? Kalau Papa sakit kita gak boleh nakal. Kalau Papa marah nanti tambah sakit lagi. Yuk ikut yuk.
papa sakit ya? Di sini peluk papa. Sih. Papa sakit. Kalian nggak boleh sedih. Sebentar lagi papa sembuh kok. Papa jangan sakit dong. Papa nggak mau sakit, nak. Papa nggak mau sakit. Sih. Nanti kalau papa masuk rumah sakit, kamu jagain Tobi ya. Kamu jagain adik kamu ya. Katanya papa sebentar lagi sembuh, nggak dirawat di rumah sakit. Iya, nak. Tadi papa bilang kan seandainya. Seperti sekarang ini, kamu kan jaga Tobi. Papa tahu kamu anak baik sih. Papa tahu kamu pasti sanggup jaga Tobi. Papa nggak ingin sakit seperti sekarang ini. Papa ingin bersama-sama kalian lagi. Nanti kita main-main lagi seperti dulu sampai kalian dewasa. Sisi, kamu jangan gitu dong. Ayo gembira buat papa. Senyum. Gitu. Sekarang sumpah. Ayo sumpah. Dia temannya Ken. Yakin? Bagaimana mungkin dia dapat potret itu kalau dia bukan teman bajingan licik itu? Selama kamu belum membereskan dia, Dona nggak mungkin bisa tenang. Oke. Saya akan bikin dia nggak bisa ngoceh lagi tentang anak kita. Saya tahu kamu selalu punya jalan terbaik untuk anak kita. Dia pasti akan menghubungi Dona. Dan suruh Dona pura-pura setuju. Dia akan memilih tempat untuk mengambil uangnya. Selanjutnya, urusan saya. Halo? Don, papamu ada di sini, Don. Mama sudah menceritakan semuanya. Dan papamu mau menolong. Kamu diminta datang. Aduh, maaf, Ma. Dona nggak bisa. Dona mau bawa Mas Dery ke rumah sakit aja dia nggak mau. Serah Mama aja deh, ya.
Papamu minta supaya kamu pura-pura setuju dengan memberikan uang sebanyak yang mereka minta, Don. Nggak mungkin, Ma. Dona nggak mau buat Mas Dery curiga. Dona nggak mau semuanya jadi kacau. Kalau Mas Dery tahu, Dona pasti diusir. Dan kita nggak bakalan dapat apa-apa, Ma. Dona, ini kan hanya pura-pura. Supaya papamu tahu di mana harus mencari bajingan tengik itu. Tanya kapan dan di mana kau harus menyerahkan duitnya. Oke? Oke deh, Ma. Ma, udah dulu ya. Sebenarnya saya tidak pernah mencintai kamu, Rina. Saya sendiri bingung kenapa kita bisa kawin. Tapi kenyataannya kamu adalah istri saya yang sah. Senang atau tidak, saya harus terima kenyataan ini. Saya dengan Santi tidak bisa menikah selama kamu masih menjadi istri saya. Mungkin memang begitu nasib saya. Saya sadar bagaimana usaha kamu untuk menjadi istri yang baik. Saya ngerti. Saya menghargai usaha kamu, Rina. Mungkin dengan memungut anak angkat 1 atau 2 orang, keluarga kita akan lebih baik. Perkawinan kita akan lebih baik. Sayang kamu tidak bisa mendengar dan mengerti apa yang saya katakan, Rina. Dokter bilang hanya keajaiban yang bisa menyembuhkan kamu seperti dulu lagi. Jangan percaya dengan segala yang mereka bilang, Heru. Rina, kamu? Saya dengar semua omongan kamu. Dan saya ngerti. Keajaiban seperti yang dokter bilang tidak perlu. Karena saya tidak pernah sakit. Kamu lihat sendiri kan, Her? Saya sehat. Saya sudah menduga. Kamu membodohi kami semua, kan? Tujuan saya baik. Saya tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu tega berbuat apa saja untuk menipu orang supaya keinginan kamu tercapai. Apakah itu salah? Kamu pura-pura sakit agar saya nggak menceraikan kamu. Dokter yang bilang saya sakit, bukan saya. Dia yang nentuin. Oke, kalau gitu saya akan kasih tahu dokter dan kita cerai sekarang. Tidak segampang itu, Heru. Oke. Tak mungkin saya salah, Pak Heru. Rina tidak memberikan reaksi apapun pada rangsangan yang kami berikan. Rina itu pandai main sandiwara, Dok. Ia tahan sakit. Ia bisa mengendalikan semua ototnya. Satu-satunya yang mendukung adalah pembesaran pupil mata. Tapi hal itu biasa terjadi. Termasuk dalam keadaan koma. Beberapa dokter menemukan kasus semacam ini. Pupil mata masih bisa bereaksi terhadap rangsangan cahaya yang datang dari luar. Rina itu nggak hanya sadar, Dok. Ia sendiri bisa bicara dengan saya. Dia tuh sehat, Dok. Oke, mari kita lihat. Rin, bangun kamu. Kamu nggak usah pura-pura. Semua rahasia kamu tuh udah ketahuan. Bangun kamu, bangun. Kamu tuh jangan jadi pembohong, Rin. Bangun, Rin. Bangun kamu, bangun. Bangun kamu, bangun. Bangun kamu, bangun. Cukup. Bu Rina tidak akan mendengar
Dia tidak akan mengerti. Rina ini cuma bersandiwara, Dok. Saudara hanya membahayakan nyawa Rina. Maaf, saudara terlalu tegang. Tidak, saya sehat, Dok. Saya ini waras. Saya nggak mengada-ngada. Saya sendiri bicara dengan dia. Saudara butuh istirahat. Pulang dan tidurlah. Besok kita bicarakan lagi soal keadaan Rina. Ya. Dokter nggak percaya. Perawatnya juga. Padahal tadi malam saya lihat Rina betul-betul sehat. Sudahlah, Her. Kamu juga nggak percaya dengan saya? Saya ingin sekali percaya. Tapi maaf. Pengalaman dokter di bidang ini jauh lebih masuk akal. Udah, sekarang kamu gak usah cerita-cerita sama orang. Nanti mereka mikir yang enggak-enggak. Apa umpamanya? Umpamanya, kamu sengaja mencari alasan untuk meninggalkan istri kamu dan kawin dengan saya. Ya ampun Santi, saya tuh nggak bohong. Saya tuh nggak lagi mimpi. Tadi malam saya benar-benar bicara dengan Rina. Sekarang saya mesti lakukan apa sih? Supaya kamu dan semua orang percaya bahwa Rina tuh pura-pura. Saya sudah mengeceknya beberapa kali. Kondisi anak ibu belum berubah. Saya jadi tidak mengerti kenapa Pak Heru bilang bahwa dia sudah bisa bicara dengan istrinya dan bahwa dia sudah sehat kembali. Saya tidak tahu, Dok. Yang saya tahu, menantu saya tidak pernah mencintai Rina. Dan saya sudah beritahu dia. Tapi dia tidak pernah menurut. Kalau menantu saya peduli sama dia, pasti dia akan datang setiap hari. Menunggui. Sabar, Bu. Yang bisa kita lakukan sekarang cuma berdoa agar anak ibu bisa pulih dan sehat kembali seperti yang dikatakan Pak Heru. Ada apa, San? Gue bingung. Ini nggak masuk akal. Heru bilang Rina itu sehat. Dia sempat ngobrol. Tapi dokter bilang Rina itu koma. Semua orang juga tahu kalau Rina nggak mungkin bisa bicara atau mendengar. Apapun yang dikatakan Heru, yang jelas dia sangat mencintai elu. Dia ingin secepatnya kawin dengan elu. Sampai saat ini Heru kan masih suaminya Rina. Dan gue nggak mau jadi penyebab utama perceraian mereka. Gue juga nggak mau jadi perusak rumah tangga orang. Heh, justru gue berdoa supaya lu cepat kawin sama Heru. Kalau lu jadi istri Heru, Tony pasti ngelamar gue. Lu tuh nih ada-ada aja. Lagi bingung dibercandain. Ayo, bilang selamat tidur sama papa. Sudah waktunya tidur ya? Iya, Pak. Ya sudah. Mana Tobis? Sudah tidur yang manis ya? Selamat tidur, Selamat Pak. tidur, Pak. Ya kalian juga. Ya sudah sana.
nggak tahu apa yang terjadi kalau nggak ada kamu. Papa, Mama juga nggak tahu apa yang akan terjadi seandainya Mama nggak pernah ketemu sama Papa. Cuma Papa yang bisa maafin Mama. Nah, nggak ada manusia yang sempurna. Mama sudah berusaha, Pak. Mama mau jadi istri yang baik, bukan yang sempurna. Tapi ternyata nggak gampang. Mama benar-benar menyesal, Pak. Mama lupa, Papa harus banyak istirahat, kan? Ya. Saya belum selesai, Dona. Pak, bisa kita lanjutkan besok, kan? Papa harus ingat nasihat dokter. Sekarang Papa istirahat ya. Jangan banyak mikir. Oke? Dona, tolong kamu ingatkan saya. Besok ada janji dengan Teddy. Jam 10. Teddy notaris Papa? Iya. Papa mau buat surat wasiat. Untuk apa sih, Pak? Dona, manusia nggak tahu kapan dia akan dipanggil sama Tuhan. Saya hanya berjaga-jaga, Dona. Udah deh, sekarang Papa istirahat. Selamat tidur, Pak. Halo, Apa kabarnya, Aden? Masih ingat pesan saya? kamu. Benar, Nyonya. Dan saya masih punya potret-potret lain yang akan saya kirim ke tangan Pak Dery. Kalau Nyonya pura-pura tidak mengerti maksud saya. Bajingan kamu. Jangan terlalu serakah, Nyonya. Toh saya tahu, yang saya pinta bukan uang Nyonya pribadi. Dan saya juga tahu kalau Nyonya tidak bekerja. Baik. Tapi saya butuh negatifnya. Jadi Nyonya setuju? Sebutkan kapan dan di mana. Ingat, Nyonya. Saya tak sebodoh Ken. Nyonya harus mengikuti semua instruksi saya. Jika Nyonya butuh negatifnya. Atau potret Nyonya akan jatuh ke tangan Pak Dery yang terhormat. Selamat malam. Bangsat. Halo Yan, Dona sudah telepon Yan. Ya, rupanya bajingan kecil itu sudah memberitahu di mana tempat penyerahan uangnya. Saya sudah siapkan tasnya. Ya, malam ini, 3 jam lagi. Saya pikir lebih baik kamu sekarang ke sini. Oke, dah.
Bawa duitnya. Gua mau lihat dulu barangnya. Semuanya ada di dalam situ. Sekarang, mana duitnya? Lu kira gampang nyari duit 500 juta? Jangan bergerak! Gantungkan senjataku! Ambil polisi! Bangsat! Rupanya lu bawa polisi. Bukan. Tapi lu yang bangsat. Angkat tangan! Angkat tangan! Pak, dia membunuh Ken, Pak. Diam kau! Ikut saya! Saya tidak bersalah, Pak. Ikut saya! Lapor. Anak yang telah ditangkap. Pak Komando. Siap, laksanakan. Perempuan itu ada di sana, Pak. Dia lari ketakutan ke jalan. Bagaimana ia tersambar mobil, saya tidak tahu. Saya tidak berniat untuk membunuhnya. Bagaimana dengan Ken? Ken, dia pantas untuk mampus. Dia seorang pemeras dan pengedar obat bius. Sudah banyak orang yang menjadi korbannya. Sebagai seorang ayah, saya tidak akan membiarkan anak saya diperas dan dicekoki obat itu, Pak. Dan laki-laki yang melapor pada Bapak adalah kaki tangannya. Bohong kalau dia hendak membalas dendam. Dia hanya ingin mengantongi duit itu sendiri. Keterangan saudara bisa dipakai dalam pengadilan. Saudara bersedia jadi saksi. Dari pemeriksaan yang terpisah, kami dapat data yang lebih lengkap di TKP. Yan datang ke TKP ingin membunuh Ken karena Ken memeras putrinya yang bernama Donna. Kebetulan saat itu istri saudara datang mempergoki. Yan tidak ingin ada saksi. Lalu istri saudara lari dan tersambar mobil. Yan mengaku. Ini berdasar kesaksian Tom, kawan dekat Ken yang sekarang ada dalam tahanan kami. Tapi menurut Yance, Tom ini adalah kaki tangan Ken dalam memeras istri-istri yang kesepian dengan memberi obat-obat terlarang kepada mereka. Tapi apakah semua ini ada kaitannya dengan saudara tiri saudara yang bernama Donna? Saya nggak tahu dan saya nggak peduli. Yang saya pengen tahu apa yang menyebabkan istri saya ada di sana waktu kejadian itu terjadi. Ya. Nanti saudara bisa bertanya kepada mereka. Silakan Pak, diminum. Terima kasih. Demi Tuhan, saya tidak berhubungan dengan istri saudara. Saya cuma mau membereskan orang yang telah memeras putri saya. Donna, Nyonya Dery itu putri Bapak. Iya, Pak. Dia anak saya satu-satunya. Dia bukan anak Bimo Laksono seperti apa yang dikatakan orang. Donna adalah putri saya satu-satunya. Darah daging saya. Tidak akan saya biarkan ada seorang pun yang mengganggu putri saya. Dasar perempuan bejat kau. Kau yang menyebabkan Papa mati. Ada apa, Heru? Siapa yang membunuh papamu? Papamu adalah suami saya. Dia adalah laki-laki yang paling saya cintai. Jangan pura-pura kamu. Saya sudah tahu semuanya. Donna bukan anak Papa. Donna adalah anak kamu dengan Yance. Siapa bilang? Yance yang cerita semuanya. Dia ada di tahanan polisi. Bajingan kelas 3 itu sudah cerita semuanya. Kau pikir kalian bisa kaya? Nggak mungkin, karena saya akan bilang sama Dery siapa Donna itu dan bagaimana kelakuannya selama ini.
Heru! Heru, tunggu! Halo? Dona, tadi Heri datang ke sini. Dia bilang papa mau ditangkap polisi. Dia tahu keterlibatan Yance dan juga hubunganmu dengan Ken. Apa, Ma? Heru tahu? Ya, hati-hati, Don. Dia akan menceritakan semua ini pada Derry. Dia sekarang dalam perjalanan ke rumahmu.